ritual teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan siapa? Aku Ki Sukito. Sukito. Anda sedang apa di sini? Aku harap melakukan ritual. Ritual apa? Santet. Ya, Siapa yang mau kamu santet? aneh salah si pasien penjeluk teman penyangga ke keluarganya si Aji. Oh, kenapa? Apa masalahnya? Urusan bisnis. Urusan bisnis. Ya, Dibayar berapa kamu? kue orang belum ngerti bayar piro. Terus mau kamu buat apa keluarga itu? Tak gawe sakit. Oh, mau kamu buat sakit? Tak lumpuh. Untuk lumpuh gitu. Kamu sudah berapa lama jadi dukun? Aku dari dukun. Wes eneng 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun berapa yang kamu santet? Berapa orang coba? Nah, aku orang itu pasti nih sakit. Pasti udah banyak kan? Terus kamu kapan mau berhenti? Nah, aku mandek tau kerjaan iki. Keluarga ku arep mangan apa? Oh, jadi santet ini kamu jadikan sebagai sarana pekerjaan? Ya, Gitu? Berarti kamu tidak akan berhenti aku arep mandek. sampai kamu mati gitu? Ya, benar. Terus siapa yang nyuruh nyatet itu? Anak gue orang perlu ngerti. Sopo seneng Diberi berapa kamu? 20 juta. 20 juta untuk membuat keluarga itu sakit. Ya, Terus kalau udah sakit, mau kamu apakan lagi? tak gawe lumpuh. Ben rasa usaha. Mau kamu buat lumpuh? Ya, Saya datang kemari karena saya tahu kamu sedang melakukan ritual. Kau tidak perlu tanya siapa yang nyuruh saya datang kemari. Karena emang gue hebat apa? saya tidak hebat, tapi kalau kamu mau ngetes silahkan. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi saya datang kemari itu nanti saya jelaskan kenapa saya bisa datang kemari teman-teman. Jadi ini ada nama Sukito, dia sedang ingin melakukan ritual santet teman-teman. Yang mana dia ini dibayar 20 juta untuk membuat sakit satu keluarga teman-teman ya. Masalah bisnis teman-teman, lagi-lagi masalah bisnis ya, memang rata-rata orang pembisnis itu selalu saling menyerang teman-teman, rata-rata seperti itu walaupun tidak semua ya. Sudah lumrah teman-teman hal-hal seperti ini di dalam dunia perbisnisan itu teman-teman, sudah hal yang lumrah seperti ini teman-teman, dan saya sudah banyak menemuinya, orang-orang yang terkena dalam bisnisnya ya. Jadi saya datang kemari ingin menantang kamu sebelum kamu melakukan ritual santet. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, berarti memang saya akuin santet kamu luar biasa. Wes duwe nyawa serep. Nggak ada namanya nyawa cadangan tuh, nggak ada. Itu salah kayak aku. Coba buktikan ilmu santet kamu. Kita akan lihat teman-teman ilmu santetnya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qatala bil fa'id wa faqlas billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allah. Allah wala quwata illa billah. Allahu akbar. Itu semua itu sekolah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala Orang orang yang singgi kuasa. Allah. Bismillah. La haula wala Kau yang quwwata mulia illa bocah iki. billah. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa nahwihi wa tadahaya wa nalhaqata qalba ya insyaallah bayin qabla wa quwwata billah. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Maju kamu. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Kita akan hancurkan tempat ini teman-teman ya. Tempat-tempat di mana mereka ini melakukan ritual. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah syarif. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Allahu akbar. Ya, teman-teman. Kita akan coba untuk mengikat dirinya. Saya akan coba untuk kunci lah ya, bahasanya kita kunci saja. Kita akan coba kunci badannya dulu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi di dunia ini, teman-teman, begitu banyak orang yang melakukan ritual-ritual seperti ini ya. Bukan khususnya bukan di Indonesia saja, tetapi banyak di dunia ini, teman-teman. Orang-orang yang menggunakan ilmu hitam sebagai untuk kezoliman, teman-teman, begitu ya. Dan juga untuk usaha-usaha ya, para pengusaha, para pembisnis, teman-teman, khususnya itu sudah hukum lumrah hukumnya ya. Sudah memang sejak dari dulu, teman-teman. Mereka menggunakan ilmu-ilmu sihir, menggunakan ilmu-ilmu untuk memperkuat usahanya. Itu banyak sekali, teman-teman. Makanya banyak yang datang ke saya untuk meminta melakukan pemagaran, teman-teman. Karena pembisnis itu rata-rata tidak suka dengan orang yang bisa mengalahkan bisnisnya, teman-teman. Rata-rata seperti itu. Karena santet itu akan terbentuk dengan rasa sakit hati seseorang, dengan sifat iri seseorang, dengan sifat dengki seseorang, teman-teman. Itu pasti terbentuk, teman-teman, santet itu, teman-teman ya. Jadi sudah hukumnya, itu sudah hukum yang lumrah sekali, teman-teman. Itu halal terjadi. Contoh saja, warung kecil sekalipun menggunakan penglaris itu sudah hukum yang lumrah, begitu. Tetapi penglaris yang bagaimana dulu? Apakah penglaris itu menggunakan tumbal atau tidak, teman-teman ya? Di dalam Islam, penglaris pun ada, teman-teman. Di dalam ilmu putih, bukan Islam ya, maksud saya, di dalam ilmu putih pun itu ada penglarisnya. Tetapi tidak seperti yang dukun-dukun lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Di ilmu putih, teman-teman, tidak menggunakan syarat apapun. Yang jelas, selalu berzikir, selalu meminta kepada Allah dengan melalui media perantara. Biasanya seperti itu, teman-teman ya, kalau ilmu putih. Tetapi kalau ilmu hitam kan ada malam-malam tertentu yang memang harus dikasih makan atau apakan itulah, diritualkan ya. Dan juga ada juga yang
di hari-hari tertentu atau di 1 tahun sekali minta tumbal teman-teman. Bukan hanya pesugihan saja, penglaris pun bisa menggunakan tumbal teman-teman. Itu banyak terjadi ya. Tanpa kita sadari orang itu menggunakan hal seperti itu, disitulah tumbal itu akan berjatuhan, itu tanpa kita sadari teman-teman ya. Contoh saja di pinggir jalan raya nih teman-teman ya, di jalan lintas utama sering terjadi kecelakaan di situ. Bisa jadi ya, bisa jadi, bukan saya katakan pasti, bisa jadi ada seseorang yang menggunakan misalnya contoh penglaris ataupun pesugihan teman-teman ya, dengan cara meminta tumbal, dengan cara seperti itu mereka mencari tumbalnya teman-teman. Itu sudah sering terjadi teman-teman di kehidupan kita juga. Itu sudah, kalau orang-orang yang benar-benar sadar, dia akan tahu teman-teman begitu ya. Apalagi sudah mendalami ilmu, pasti dia akan tahu, dia akan terasa warung mana yang menggunakan, usaha mana yang tidak ya teman-teman ya. Ini saya tidak katakan rata-rata tidak teman-teman, cuman kebanyakan seperti itu ya. Saya tidak meyakinkan bahwasanya setiap di situ ada kecelakaan, itu ada tempat usaha besar, itu minta tumbal, tidak teman-teman, bukan seperti itu. Biasanya seperti itu teman-teman, biasanya ya. Ada juga memang daerah-daerah rawan, bisa jadi itu adalah daerah rawan kecelakaan, makanya kan ada petunjuk tuh ya, hati-hati di tempat ini ada rawan kecelakaan, itu sudah ada petunjuknya teman-teman. Biasanya seperti itu, memang mungkin struktur jalan atau bagaimana saya tidak paham ya teman-teman ya. Cuman saya pernah menemui satu tempat usaha yang memang menggunakan tumbal ya. Jadi kalau orang-orang spiritual itu pasti tahu teman-teman, dia sudah tahu, cuma dia nggak mau istilahnya ikut campur, nggak mau, kita biarkan saja gitu ya. Yang kita hantam adalah dukunnya, begitu teman-teman ya. Itu penjelasan dari saya. Jadi kita selalu berhati-hati dalam usaha teman-teman. Yang kita bisa lakukan untuk sementara adalah berzikir, selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita, minta perlindungan kepada Allah ya, minta diperlancar rezekinya, minta Allah bukakan pintu rezekinya teman-teman ya. Jadi seperti itu, bukan dengan cara minta kepada dukun. Kalau teman-teman ingin menggunakan penglaris, itu ada sebuah amalan, itu ada teman-teman ya. Tapi kalau ingin meminta bantuan melalui media, itu juga bisa teman-teman begitu ya. Jadi semua itu bisa dilakukan tergantung rasa keyakinan kita begitu. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba-Nya yang berkata ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Allah. Allah. Allahu akbar. Rata-rata dukun yang sudah kita kunci, energinya pasti kekuras. Jadi kita gampang. Mana ilmu kamu? Kalau kamu bisa nyantet saya, baru kamu bisa lanjutkan ritual ini. Tapi kalau kamu tidak bisa nyantet saya akan hancurkan tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, Tuhan kuasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Saya akan lumpuhkan dia teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Inna qad qatana bila fa'idha wa faqras billah bisyirk. Wa la quwata illa billah. Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasbiru bi isnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmi illa bima syaa'.
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi saya hanya berpesan kepada saudara-saudaraku, teman-teman dimanapun ya, saya hanya berpesan selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir ya. Ini sebagai pembelajaran bahwasanya pembisnis itu rata-rata menggunakan hal-hal seperti ini ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah ya, meminta dibukakan pintu rezekinya kepada Allah. Ingat teman-teman, rezeki tidak akan tertukar teman-teman ya. Hanya saja ada yang menghalangi orang-orang seperti ini ya, yang bisa menghalangi kita. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini ya, yang telah mendoakan saya selama ini, mendukung saya selama ini. Saya hanya bisa ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Dan jangan lupa, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya teman-teman ya. Jangan sedikit-sedikit minta bantuan kepada orang ya. Maksud saya mengajarkan kepada saudara-saudaraku untuk merasakan keyakinan diri kita sendiri ya. Kita harus yakin kepada diri kita sendiri, kita bisa mengatasi semuanya tanpa adanya bantuan orang lain teman-teman. Kalau sudah kepentok tidak ada cara lain, kita bisa minta bantuan kepada orang lain. Maksud saya jangan mudah untuk kita minta bantuan kepada orang lain, usaha dulu sendiri, minta bantuan kepada Allah ya. Kalau memang sudah terbentur, sudah tidak ada lagi jalan, kita bisa minta bantuan kepada orang lain. Begitu teman-teman ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Itulah yang saya ajarkan kepada saudara-saudaraku, masalah tentang keyakinan. Yakin kita kepada Allah ya, bukan yakin kita kepada ilmu-ilmu seperti ini teman-teman ya. Tapi kita yakin kepada Allah, kita serahkan semua kepada Allah. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin konsultasi masalah apapun itu, pemesanan minyak bidara, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Karena 3 hari yang lalu memang saya sangat repot sekali untuk mengurusi pemagaran ya, khususnya tempat usaha banyak sekali meminta untuk pemagaran, dan rumah-rumah teman-teman untuk dipagari teman-teman ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arya Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.